Virus corona penyebab COVID-19 telah menginfeksi Indonesia selama lebih dari 1 tahun, sejak 2 Maret 2020. Berawal dari kota Depok, hingga Oktober 2021 saat ini, tercatat lebih dari 4 juta kasus COVID-19 dengan angka kematian mencapai lebih dari 140.000 jiwa. Pandemi COVID-19 kini membawa banyak perubahan pola hidup kita semua dalam segenap aspek kehidupan. Budaya menggunakan masker, membatasi hampir semua kegiatan, bahkan kegiatan ibadah dan pendidikan. Menjaga jarak saat ibadah dan pendidikan online adalah perubahan besar dalam kehidupan kita semua. Merenggut waktu bermain dan bercanda bersama kerabat dan teman-teman di sekolah. Namun, itu semua adalah hal yang memang harus kita laksanakan bersama untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang sampai saat ini belum ada obat ditemukan untuk mengobati apabila kita terinfeksi. Disiplin, kesadaran, kepedulian atau kedewasaan sangat dibutuhkan dalam menjalani gaya hidup baru atau new normal dengan belajar dari pandemi yang sudah 1 tahun lebih melanda tidak hanya di Indonesia tapi juga negara-negara di dunia. Berita dan informasi di media sosial yang seringkali kita lihat dan dengar telah menambah rumitnya penanganan pandemi ini. Rekan-rekan dan saudara-saudaraku sekalian, abaikan sejenak berita-berita hoaks yang seolah-olah pandemi ini tidak terjadi. Langkah-langkah pencegahan telah dihimbau oleh pemerintah. Bahkan, vaksin pun telah ditemukan oleh para ahli medis untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dan lagi-lagi, kembali serangan hoaks di media sosial secara bertubi-tubi, mulai ketidakefektifan vaksin sampai dengan isu upaya konspirasi yang menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Rekan-rekan dan saudara-saudaraku, yakinlah bahwa upaya dan strategi terbaik ditemukan untuk kebaikan kita bersama. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada, merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Virus langsung masuk ke dalam tubuh butuh waktu 4-5 hari untuk tubuh mengenal dan membentuk antibodi, atau bila dianalogikan sebagai file pada komputer. Waktu yang cukup lama ini memungkinkan virus atau bakteri sempat memperbanyak diri, sehingga tubuh harus mengalami peradangan yang berat. Itulah sebabnya apabila terinfeksi langsung pertama kali, maka kemungkinan sakit berat bisa terjadi. Vaksinasi adalah cara menginfeksi virus mati atau protein virus ke dalam tubuh, guna memperkenalkan dan membentuk file, di mana khusus COVID-19 ini diberikan 2 kali dosis, dengan harapan dosis pertama untuk perkenalan dan dosis kedua sebagai tes apakah betul dosis pertama sudah efektif untuk membentuk antibodi sesuai yang kita harapkan. Sinovac efikasi sekitar 60 sampai dengan 70% merupakan virus mati. Harapannya bahwa apabila dosis pertama kita gagal 30 sampai dengan 40%, maka ada dosis kedua yang bisa menutupi. Salah satu tanda bahwa antibodi terbentuk adalah bila mana gejala peradangan seperti panas, nyeri, bengkak serta gangguan fungsi terjadi. Kekebalan yang 70% secara teori epidemiologi akan melindungi orang-orang yang 30% yang belum terbentuk antibodi. Inilah mungkin jawaban kita bersama untuk bisa kembali sekolah bertatap muka dengan bapak dan ibu guru, bisa bercanda dan bermain kembali bersama dengan teman-teman, dan bisa kembali beribadah bersama. Bagaimana dengan sekolah kita? Bagaimana dengan wilayah dan desa kita? Saya bersama teman-teman menghimbau dan mengajak rekan-rekan sekalian yang belum melaksanakan vaksinasi, ayo vaksin. Mari lindungi diri kita dari akibat buruk COVID-19. Sayangi orang-orang terdekat kita dengan memulai vaksin dari kita. Sehat mulai dari saya,
vaksin mulai dari saya. Herd immunity atau kekebalan kelompok mulai dari keluarga saya. Bersama kita sehat.